Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indus Pranto dengan NIM 1907030024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas webinar dari mana MK Ekologi Perairan dan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada semester ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, dalam webinar ini terdapat 3 judul besarnya yang dibahas. Pertama, terumbu karang, kemudian ekologi lamus, dan ekologi mangrove. Nah, pada pembahasan pertama membahas tentang ekosistem hutan mangrove, di mana hutan mangrove sendiri yaitu hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindungi, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut. Yang komunitas tumbuhnya itu bertoleransi terhadap garam. Kemudian hutan mangrove adalah komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Kemudian kondisi habitat tanahnya itu berlumpur serta berpasir. Ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang khas untuk daerah tropis dan subtropis. Terdapat di daerah pantai yang berlumpur dan airnya itu tenang atau gelombang air lautnya itu tidak besar. Ekosistem hutan ini sering disebut juga dengan ekosistem hutan payau karena terdapat di daerah payau atau estuari, yaitu daerah perairan dengan kadar garamnya atau salinitas antara 0,5 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Sering disebut juga dengan ekosistem hutan pasang surut. Nah, karena terdapat di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, buat narasumber yang kedua yaitu menjelaskan tentang ekosistem lamun. Lamun merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di perairan atau laut dangkal. Lamun merupakan tumbuhan berbunga atau sering disebut juga dengan Angiospermae yang memiliki kemampuan beradaptasi secara penuh di perairan, yang memiliki substansi salinitas tinggi, hidup terbenam di dalam air dan memiliki rizoma daun akar sejati. Lamun memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga dikategorikan sebagai tumbuhan tingkat tinggi. Nah, di sini lamun juga berbunga, berbuah, serta menghasilkan biji. Selain itu juga lamun dikenal sebagai tumbuhan berumah dua, yaitu kenapa disebut berumah dua? Tumbuhan ini dalam tumbuhannya hanya ada bunga jantan saja atau bunga betina saja. Sistem pembiakannya secara generatif yang cukup khas karena dia mampu melakukan penyerbukan di dalam air dan buahnya terendam di dalam air. Kemudian narasumber yang ketiga yaitu menjelaskan tentang terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan hal sejenisnya. Kemudian dengan hal sejenisnya seperti tumbuhan alga. Hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa serta dengan dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang juga merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut. Nah, hewan laut atau mikroorganisme lainnya. Kemudian di sini habitat terumbu karang sendiri pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena sinar matahari atau cahaya matahari. Itu kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tipenya juga terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Namun terumbu karang tersebut dia tidak bersimbiosis dan tidak membentuk karang. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama suhu salinitas, sedimentasi, entropi, kemudian kualitas air laut yang